Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faisal Fadul Ulum dengan NIM 21241002030 dan teman saya Muhammad Sarul Libat dengan NIM 21241002040 akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman kami. Di sini kami membuat sebuah program yang dapat digunakan dalam kegiatan administrasi pada toko bibit dan pupuk. Program yang kami buat ini menggunakan file yang berformat JSON sebagai database-nya. Mungkin agar lebih jelas, saya akan mencoba mempraktekkan dan menjelaskan hasil dari program kami. Nah, saat pertama kali aplikasi berjalan, kita sebagai user akan ditampilkan sebuah pertanyaan yang menanyakan apakah kita akan masuk sebagai seorang admin atau seorang konsumen. Jika kita ingin masuk sebagai seorang admin, kita hanya perlu mengetikkan kata admin dalam terminal ini, kemudian tekan enter. Nah, saat kita masuk sebagai admin, kita akan diminta untuk mengisikan username dan password. Untuk username dan password di sini sudah kita tetapkan di dalam program. Jadi username dan password tersebut tidak akan bisa diganti ataupun diubah secara langsung melalui terminal ini. Untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya, kita perlu mengisikan username yang berupa admin dan untuk passwordnya juga admin, kemudian tekan enter. Setelah memasukkan username dan password dengan benar, maka kita akan ditampilkan menu utama untuk bagian admin ini. Di sini seperti yang bisa dilihat, terdapat 6 menu yang terdiri dari tambah barang, hapus barang, ubah stok barang, laporan barang, simpan, dan keluar. Jika kita ingin mendapatkan barang ke dalam daftar stok ini, maka kita bisa memilih menu nomor 1, kemudian isikan nama barang yang ingin dimasukkan. Tapi sebelum itu, jika kita memasukkan nama barang yang sudah terdaftar di dalam daftar stok ini, maka selanjutnya kita hanya ditanyai berapa jumlah barang yang ingin ditambahkan. Seperti berikut. Nah, barang tersebut akan bertambah di jumlah barang yang namanya sesuai. Tetapi jika kita memasukkan nama barang yang masih belum terdaftar di dalam daftar stok ini, maka kita akan yang pertama ditanyai tentang berapa jumlah barang yang akan dimasukkan. Selanjutnya akan ditanyai harga dari barang yang dimasukkan tersebut. Nah, seperti yang dilihat, barang yang kita masukkan tadi di sini adalah barang yang masih belum terdaftar. Nah, di sini jumlahnya sesuai dan harganya sesuai dengan yang kita masukkan. Selanjutnya, untuk menu hapus barang dapat digunakan jika kita ingin menghapus barang dari daftar stok. Untuk dapat menghapus barang yang diinginkan, kita hanya perlu mengisikan nama barang yang sudah terdaftar di daftar stok ini. Mungkin untuk contohnya di sini saya akan menghapus bibit padi. Nah, maka otomatis bibit tadi yang kita masukkan tadi akan hilang dari daftar stok. Nah, untuk menu selanjutnya adalah ubah stok barang. Menu ini dapat digunakan ketika ingin melakukan perubahan terhadap jumlah stok dari barang yang telah terdaftar ini. Untuk melakukan perubahan jumlah dari stok barang, kita bisa memilih menu nomor 3. Kemudian di sini terdapat 2 menu lagi, yaitu tambah stok atau kurang stok. Jika kita ingin menambahkan jumlah stok barang, kita bisa memilih nomor 1, kemudian masukkan nama barang yang sudah terdaftar. Mungkin di sini contohnya pupuk kompos. Kita akan menambahkan sebanyak 2 barang. Nah, maka otomatis barang yang sudah diinputkan tadi jumlahnya akan bertambah sesuai dengan jumlah yang kita inputkan. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu menu kurangi barang. Untuk menu kurangi barang ini sedikit agak berbeda dengan menu tambah barang tadi. Jika di menu tambah barang tadi kita bisa menambahkan berapapun jumlah yang ingin kita tambahkan. Untuk di menu kurangi barang ini kita hanya bisa mengurangi dengan angka yang lebih kecil dari yang ada di daftar stok di sini. Untuk mungkin lebih jelasnya akan saya contohkan seperti berikut. Kita akan mengurangi pupuk urea, tapi kita akan menguranginya sebanyak
25 buah. Sedangkan di sini pupuk area hanya 20 buah. Maka di sini akan muncul tampilan, maaf, jumlah pengurangan melebihi stok barang dan pengurangan tidak akan dilakukan. Dan jika kita melakukan pengurangan dengan angka yang lebih kecil dari yang tertera di daftar stok sini, mungkin kita akan mulai sebanyak 5. Nah, barang akan diubah dan pengurangan akan dilakukan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke menu laporan barang, kita akan simpan terlebih dahulu semua perubahan yang kita lakukan dengan menu nomor 5 ini, yaitu menu simpan. Nah, maka akan muncul peringatan seperti ini, kemudian kita tekan enter, dan perubahan yang kita lakukan tadi akan tersimpan ke dalam file database kita. Nah, untuk selanjutnya adalah menu laporan barang. Menu laporan barang ini digunakan untuk melihat semua data perubahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini terdapat 4 menu lagi, yaitu menu barang masuk, barang keluar, pemasukan, dan pengeluaran. Barang masuk di sini digunakan untuk melihat semua barang yang telah masuk ke dalam daftar stok. Barang masuk ini didapat dari penambahan barang dari fitur tambah stok, kemudian penambahan jumlah barang dari fitur ubah stok barang. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan tunjukkan. Nah, di sini bisa dilihat, ini merupakan penambahan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu pupuk kompos banyak 5, kemudian bibit cabai 15. Di sini dijelaskan stok baru, kemudian ini pupuk kompos banyak 2, yaitu dari penambahan sebelumnya tadi. Selanjutnya untuk menu barang keluar ini berisi data yang keluar melalui fitur penghapusan barang dari menu hapus barang, kemudian pengurangan barang dari menu ubah stok, dan pemesanan barang yang dilakukan oleh konsumen. Untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan seperti berikut. Nah, di sini merupakan data barang yang telah berubah. Ini bisa dilihat, yaitu terjadi perubahan pada tanggal 14 sekarang, yaitu bibit padi sebanyak 13, stok dihapus, dan pupuk urea sebanyak 5, dengan keterangan jumlah stok diubah. Di sini berarti pupuk urea ini mengalami pengurangan. Nah, untuk selanjutnya adalah menu pemasukan. Untuk menu pemasukan di sini digunakan untuk melihat berapa total uang yang didapat atau pemasukan berdasarkan tahun, bulan, atau tanggal. Data pemasukan didapat dari penghapusan barang dari menu hapus barang, pengurangan barang dari menu ubah stok barang, dan pemesanan barang yang dilakukan oleh konsumen. Untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan. Nah, di sini kita disuruh memilih untuk melihat data berdasarkan tahun, bulan, atau harian. Misal kita ingin melihat berdasarkan tahun, kita bisa masukkan tahun berapa yang ingin kita lihat. Di sini saya misalkan 2021. Nah, di sini akan tampil data pemasukan yang telah terjadi dan totalnya. Untuk selanjutnya akan saya tunjukkan berdasarkan bulan. Ini kita masukkan tahun 2021, kemudian bulan dalam angka, yaitu bulan 12. Nah, di sini bisa dilihat, di sini adalah pemasukan yang terjadi pada program kita. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemasukan berdasarkan harian. Kita akan masukkan tahun 2021, kemudian bulan 12, dan tanggal sekarang yaitu tanggal 14. Nah, ini merupakan pemasukan yang terekam di hari ini, yaitu bibit padi sebanyak 13, yaitu stok dihapus, akan masuk ke pemasukan juga. Kemudian pupuk urea banyak 5 juga masuk ke pemasukan juga. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah menu pengeluaran. Untuk menu pengeluaran ini digunakan untuk melihat total uang yang dikeluarkan atau pengeluaran berdasarkan tahun, bulan, dan hari.
Data pengeluaran ini didapat seperti pada barang masuk, yaitu melalui menu tambah stok dan penambahan jumlah barang dari menu ubah stok. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan tunjukkan. Untuk yang pertama, saya akan tunjukkan pengeluaran berdasarkan tahun, yaitu kita masukkan 2021 sebagai contoh. Nah, di sini akan ditampilkan pengeluaran yang terjadi pada panjang tahun 2021. Untuk selanjutnya akan saya tunjukkan pengeluaran berdasarkan bulan, yaitu di sini kita contohkan 2021 dan untuk bulannya bulan 12. Nah, sama seperti tadi akan ditampilkan data pengeluaran sepanjang bulan 12 ini atau bulan Desember pada tahun 2021. Dan yang terakhir akan saya tunjukkan pengeluaran berdasarkan harian. Di sini saya masukkan tahun 2021 dengan bulan 12 dan tanggal sekarang yaitu 14. Nah, di sini akan ditunjukkan pengeluaran yang terjadi pada tanggal 14 di bulan 12 dan tahun 2021. Nah, untuk menu yang terakhir adalah menu keluar. Menu keluar ini dapat digunakan admin ketika admin ingin keluar dari aplikasi yang kita gunakan sekarang ini tanpa menyimpan perubahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, jika kita memilih menu nomor 6 yaitu menu keluar, maka kita akan keluar dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu bagian konsumen akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Sarul Ibad. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang telah kami buat. Jika ingin masuk sebagai konsumen, maka tinggal ketik konsumen. Nah, di dalamnya terdapat beberapa menu, yaitu input pesanan, hapus pesanan, pesan, dan juga keluar. Nah, jika konsumen ingin menginputkan pesanan, maka konsumen masuk ke menu pertama. Di dalamnya ini terdapat stok yang ada, di mana terdapat nama barang, jumlah, dan list harga yang tersedia. Namun, jika konsumen memesan barang, tetapi nama yang dimasukkan konsumen ini tidak terdaftar di dalam stok, maka pesanan tidak dapat dilakukan. Misalnya, saya ingin memesan bibit cabai, maka akan tampil pemberitahuan barang tidak ditemukan karena bibit cabai ini tidak terdapat di dalam stok yang ada. Selain itu, jika konsumen ini memesan barang, tetapi jumlah yang dimasukkan ini melebihi jumlah barang yang terdapat di daftar stok, maka pesanan juga tidak dapat dilakukan. Misalnya, saya ingin memesan bibit padi dengan jumlah pesanan 15. Maka akan tampil pemberitahuan, maaf, jumlah pesanan melebihi stok barang. Karena bibit padi ini jumlah barangnya hanya 13. Jika konsumen ingin memesan barang dan nama barang tersebut terdaftar di dalam stok dan jumlah yang dimasukkan ini kurang dari jumlah barang dalam daftar stok, maka pesanan dapat dilakukan. Misalnya saya ingin memesan pupuk urea dengan jumlah pesanan 10. Maka pesanan akan disimpan. Nah, ketika terdapat minimal satu barang dalam daftar pesanan, maka daftar pesanan yang telah dipesan akan muncul di menu pesanan, yaitu ini. Nah, apabila ingin menambah pesanan lagi, maka tinggal kembali ke menu info pesanan, tinggal menambahkan atau memasukkan nama barang. Misalnya saya ingin memesan bibit kentang dengan jumlah pesanan 8. Maka pesanan disimpan dan pesanan bibit kentang akan otomatis ditambahkan ke daftar pesanan yang ada. Pemesanan barang ini yang dilakukan oleh konsumen akan disimpan di variabel temp pesan sebelum akhirnya disimpan ke file data keluar JSON ketika konsumen memilih menu pesan.
yaitu menu ketiga. Nah, jika konsumen ingin menghapus barang dari daftar pesanan, konsumen hanya perlu memasukkan nama barang yang ingin dihapus. Misalnya, saya ingin menghapus pesanan bibit kentang. Maka pesanan yang tadi telah dilakukan akan terhapus. Dan data pesanan ini tersisa satu, yaitu pesanan yang tadi sudah dipesan. Nah, di dalam menu pesan sendiri, yaitu menu nomor 3, ini dilakukan jika konsumen sudah benar-benar ingin memesan barang, di mana pesanan yang tersimpan ini terdapat dalam variabel yang pesan yang akan disimpan ke dalam file data keluar.json. Setelah memilih menu pesan konsumen, akan diberikan struk yang berisi tanggal transaksi, daftar barang, jumlah, dan harga barang. Setelah itu, konsumen akan otomatis keluar dari aplikasi. Saya akan praktekkan. Nah, ini terdapat struk di mana terdapat tanggal pesanan, nama barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, serta harganya. Nah, tinggal klik enter. Maka akan otomatis keluar. Nah, untuk menu keempat sendiri yaitu menu keluar, di mana dapat digunakan jika konsumen ini ingin keluar aplikasi tanpa melakukan check out barang yang mereka pesan. Jadi akan seperti ini. Sekian presentasi dari program yang kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Jika terdapat salah kata atau ucapan dari presentasi yang kita lakukan sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.